warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Insana, SSI MSI sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, program studi teknologi laboratorium medis, program sarjana terapan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mikroskopis bakteri. Mata kuliah mikroskopis bakteri ini sesuai dengan rumpun keilmuan saya, yaitu ilmu terapan dengan cabang ilmu mikrobiologi klinik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum dengan beban 2 SKS, yaitu pada semester genap untuk mahasiswa semester 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 3, lulusan mampu menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, patofisiologi, dan ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium medik dalam penegakan diagnosa dan mengevaluasi perjalanan penyakit termasuk kesehatan otak dan stroke. CPL 4 yaitu lulusan mampu mengevaluasi pemeriksaan laboratorium medik sesuai dengan standar dan etika profesi dalam penegakan diagnosa dan mengevaluasi perjalanan penyakit termasuk kesehatan otak dan stroke. CPL 8 lulusan mampu mengelola kegiatan sistem mutu dalam pelayanan laboratorium medis sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat. CPL 9, lulusan mampu memvalidasi hasil pemeriksaan laboratorium medis sesuai standar profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu CPNK 1, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis morfologi, struktur, fisiologi, klasifikasi, pertumbuhan, reproduksi, genetika, dan metabolisme bakteri sebagai dasar keilmuan bakteriologi. CPNK 2, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pewarnaan bakteri gram positif dan negatif, berspora, tahan asam, bergranul, dan berkapsul, serta melakukan interpretasi, verifikasi, dan validasi hasil pemeriksaan bakteri secara tepat. CPNK 3, mahasiswa mampu menerapkan prinsip pengendalian dan pencegahan penyebaran bakteri termasuk sterilisasi, desinfeksi, penggunaan antibiotika, pembuatan media dan regensia, pemahaman mikroflora normal, serta penanganan limbah pemeriksaan bakteri sesuai prinsip K3 dan biosafety. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah mikroskopis bakteri membahas pengenalan dan penerapan pemeriksaan bakteri secara mikroskopis yang meliputi morfologi, struktur, fisiologi, klasifikasi, pertumbuhan, reproduksi, genetika, dan metabolisme bakteri sebagai dasar identifikasi. Kemudian, mahasiswa mempelajari berbagai teknik pewarnaan sediaan bakteri, interpretasi, verifikasi, dan validasi hasil pemeriksaan mikroskopis serta prinsip pengendalian bakteri melalui sterilisasi dan desinfeksi. Mata kuliah ini juga mencakup pembuatan media dan regensia, pemahaman mikroflora normal, serta penanganan limbah pemeriksaan bakteri sesuai prinsip K3 dan biosafety di laboratorium. Untuk rencana evaluasi pada mata kuliah ini mencakup 4 penilaian, yaitu pertama, tugas individu berupa kuis sebanyak 10%, tugas individu berupa ringkasan materi sebanyak 20%, kemudian ujian tengah semester sebanyak 35% dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi diskusi, kemudian simulasi, self-direct learning, dan praktikum di laboratorium. Materi yang dipaparkan dalam video ini adalah pewarnaan gram. Materi ini disampaikan pada pertemuan keempat yang bertujuan untuk mencapai CPNK 2. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pewarnaan gram, yaitu gram positif dan gram negatif meliputi prinsip, cara kerja, dan interpretasi pewarnaan gram. Pemaparan materi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu micro-teaching sebagai pengantar laboratorium di kelas dan praktikum yang dilakukan dalam laboratorium. Demikian deskripsi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.
di sini. Terlebih dahulu pewarnaan gram, kira-kira kita akan belajar apa? Yang tahu? Dari judulnya pewarnaan gram di mikroskopis bakteri. Berarti kita akan mewarnai bakteri ya. Betul ya, Sarjana, mewarnai bakteri. Pada mata kuliah ini, CPL yang akan ditempuh adalah CPL 4, yaitu lulusan mampu mengevaluasi pemeriksaan laboratorium medik sesuai dengan standar dan etika profesi dalam penegakan diagnosa dan mengevaluasi perjalanan penyakit, termasuk kesehatan otak dan stroke. Kemudian CPMK-nya adalah CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pewarnaan bakteri, pewarnaan gram positif dan negatif, berspora, tahan asam, bergranul dan berkapsul, serta melakukan interpretasi, verifikasi, dan validasi hasil pemeriksaan bakteri secara tepat. Apa itu pewarnaan gram? Pewarnaan gram merupakan teknik pewarnaan diferensial yang ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 1884. Nah, jadi ini adalah penemunya. Ketika menulis pewarnaan gram, G-nya harus huruf kapital ya, karena itu adalah penghargaan terhadap penemu pewarnaan ini. Metode ini mengklasifikasikan bakteri berdasarkan perbedaan struktur dinding sel yang memungkinkan identifikasi awal yang cepat dan akurat sebelum uji lanjutan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menentukan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif serta melihat bentuk dan susunan bakteri. Sampai saat ini, pewarnaan gram merupakan prosedur rutin yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi hingga saat ini. Di sini sudah terlihat ada prinsip pewarnaan gram. Prinsipnya adalah pewarnaan gram membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya, terutama ketebalan lapisan peptidoglikan. Ya. Lapisan peptidoglikan inilah yang akan memberikan perbedaan warna antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, ulasan bakteri yang siap untuk dilakukan pewarnaan diberi warna primer berupa kristal violet. Kristal violet berarti warnanya berwarna ungu. Ya, reagentnya berwarna ungu. Maka bakteri, ada yang tahu bakteri tadi awalnya berwarna apa? Transparan. Ya, bakteri itu tidak bisa diamati kalau tidak dilakukan pewarnaan. Maka dengan warna kristal violet, bakteri yang tadi berwarna transparan berubah menjadi warna ungu. Langkah kedua yaitu diberikan mordan berupa iodin dan lugol sehingga terbentuk kompleks kristal violet dan iodin atau CPI. Jadi berikatan antara kristal violet dan iodin pada semua bakteri. Di sini warna bakterinya masih ungu ya. Nah, kemudian tahap ketiga kita lakukan deklorisasi dengan menggunakan alkohol. Maka tahapan ini bakteri akan menunjukkan perbedaan. Ketika bakteri gram positif dilakukan deklorisasi, dia akan berwarna ungu karena peptidoglikannya tebal. Kompleks CPI tadi masih menyimpan warna primer atau warna kristal violet, ya. Jadi pada gram negatif karena dia terkena alkohol, warnanya berubah menjadi transparan. Warnanya tidak ada. Selanjutnya ditambahkan tahapan air yaitu pewarna pembanding dengan menggunakan safranin. Dengan menggunakan safranin, bakteri gram positif tetap berwarna ungu karena dia sudah menyimpan warna ungu kristal violet, sedangkan bakteri gram negatif menyerap warna terakhir, warna pembanding dari safranin. Jadi dia akan menunjukkan warna merah. Nah, inilah tadi yang membedakan bahwa dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif karena ketebalan peptidoglikan. Pada gram positif itu peptidoglikannya tebal sehingga ketika cat warna pertama masuk dia tersimpan. Walaupun dilakukan deklorisasi dia tidak hilang. Berbeda dengan gram negatif karena peptidoglikannya tipis ya 2 sampai 7 mm. Warna kristal violet warna primer tadi hilang. Masuklah warna merah. Dia kembali seperti tahapan awal, masuk warna merah maka gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Jadi inti dari prinsip ini
bahwa deklorisasi digital gram positif mampu mempertahankan kompleks kristal violet dengan iodin atau CVI tadi sehingga tetap berwarna ungu, dan gram negatif kehilangan warnanya sehingga masuk warna kembali berwarna safran. Di situ bisa terlihat hasil akhir gram positif berwarna ungu, gram negatif berwarna merah. Nah, ini alat bahan yang akan kita gunakan di laboratorium. Nanti kita akan praktikkan kristal violet sebagai cat warna utama, kemudian iodin ya sebagai zat mordan, kemudian etanol, zat peluntur, dan safranin untuk mewarnai ulang. Nah, di sini ada tahapan singkat langkah-langkah pewarnaan gram yang akan kita praktikumkan ya pada laboratorium bakteriologi. Nanti tahapan pertama tadi, yang pertama, ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Boleh? Jelaskan? Ya, silakan. Jadi pada langkah pertama, pada slide pertama, teteskan kristal violet ke warna primer selama semenit. Kemudian didiamkan di timer 2 menit. Dengan dilanjutkan dengan kedua atau ini ditambahkan 2 menit dengan timer, lalu dibilas kembali. Lalu untuk yang selanjutnya alkohol 90% atau dekolorisasi, diteteskan alkohol secara perlahan hingga merata, lalu diamkan 10-20 detik, dibilas kembali. Dan yang terakhir safranin warna kuning, diteteskan safranin ke sediaan preparat, diamkan selama 1 menit, kemudian dibilas kembali. Siap untuk melakukan pengamatan ya. Jadi secara umum nanti gambarannya yang kalian lakukan di slide tadi seperti ini. Jadi bakterinya akan berwarna ungu ketika diberikan sasaran pertama, kemudian diberi logo tambah kuat, kemudian tambah dari kata. Ketika di dekolorisasi, yang luntur-luntur ini gambaran yang negatif, betul. Jadi gambaran gram negatif akan hilang warna ungunya. Kemudian diberi warna safranin yang transparan tadi, masuk lagi warna merah. Tadi safranin berwarna merah atau bisa berwarna merah muda. Ketika kita lakukan pengamatan kalian akan melakukan interpretasi hasil mikroskop, diamati slide yang kalian buat tadi di mikroskop dengan pengamatan seperti ini bahwa gram positif berwarna ungu, amati bentuk dan susunannya. Begitu juga pada gram negatif berwarna merah atau merah muda. Kemudian lakukan pengamatan gambar bakteri, bentuk dan susunannya. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan melakukan praktikum cara kerja pewarnaan gram di laboratorium. Kita akan mendemokan cara kerja pewarnaan gram. Yang pertama, silakan diamati. Kita siapkan terlebih dahulu objek gas untuk membuat sediaan bakteri. Apa syarat pemilihan objek gas yang bisa digunakan? Tidak berlemak. Tidak berlemak, ya. Kenapa harus tidak berlemak? Agar tidak mengganggu identifikasi. Selain itu, ada yang tahu? Agar bisa menempel bakteri Ya, dengan betul ya. Agar bakteri bisa menempel dengan baik. Jadi cara membersihkannya adalah di lidah apikan 1 atau 2 kali ke atas. Di sini sudah disiapkan kuman dalam bentuk media cair yang akan kita lakukan pada sekarang. Baik, langkah yang pertama kita buat dulu ulasan dengan menggunakan pola berukuran 2 kali 3. Sampel bakteri dalam media cair berarti tidak perlu pengencer ya, karena dia bisa langsung dipulas pada objek. Sterilkan ose. Perhatikan tahapan steril ose sampai benar-benar steril. Lalu diambil sekitar 1-2 tetes.
Kemudian diratakan pulasannya sampai ke seluruh pola yang telah kita buat. Pulasan ini kita tunggu sampai benar-benar kering. Kenapa? Kalau masih basah atau belum kering sempurna, jika dilakukan pewarnaan, bakteri bisa larut ya, bisa hilang ketika kita melakukan tes siram. Kita tunggu dulu pulasannya sampai betul-betul kering. Ini pulasan yang kita buat tadi. Kalau sudah betul-betul kering, kita lakukan tahapan fiksasi dengan cara melewatkan di atas api sebanyak 2-3 kali. Nah, tahapan ini ada yang tahu fungsinya apa? Yang tahu? Dulu. Ya. Menempelkan Apa? bakteri. Menempelkan atau melekatkan bakteri pada sediaan. Betul, ada lagi? Untuk membunuh bakteri tetapi masih mempertahankan susunan dan bentuknya. Ya, betul ya. Jadi dengan tahapan fiksasi, bakteri menempel, dia mati tapi tidak merusak bentuk dan susunannya, sehingga ketika melakukan pengamatan di mikroskopis, bentuk bakteri masih terbaca dengan baik. Kita lanjut ke tahapan pewarnaan. Nah, silakan. Tadi sudah disusun ya. Ini untuk regen pewarnaan. Ada yang masih ingat langkah pertama? Untuk pewarnaan apa yang diteteskan terlebih dahulu? Kristal violet. Kristal violet sebagai warna primer ya. Kita tambahkan. Selanjutnya kita hitung waktu dengan menggunakan timer. Berapa menit? 1 menit. Silakan dicoba. Oke. Ini tadi ya penjelasan di kelas bahwa kristal violet adalah warna primer. Berarti tahapan ini bakteri akan menjadi warna ungu. Oke. Setelah 1 menit, kita lakukan bilasan pada warna pertama atau kristal violet. Cara membilasnya harus hati-hati. Ada yang tahu alasannya kenapa? Agar bakterinya tidak larut. Agar bakteri tadi tidak larut ketika kita membilas. Kalau terlalu keras, bakterinya bisa terkelupas atau larut. Selanjutnya dilakukan pewarnaan yang kedua menggunakan regen Lugol atau menggunakan iod. Nah, ini sama, silakan diatur waktunya. Berapa menit? 15 menit. Oke, lakukan pembilasan untuk pewarnaan kedua. Tahapan selanjutnya yaitu alkohol sebagai dekolorisasi. Kita teteskan ke seluruh pulasan. Tujuannya tadi untuk menghilangkan warna. Jika dia bakteri gram positif, maka warnanya tetap berungu ya. Kalau gram negatif jadi transparan. Silakan diatur waktunya 30 sampai 60 detik. Oke. Setelah dekolorisasi, kita masuk ke warna terakhir yaitu warna pembanding. Warna pembandingnya kita gunakan warna ya. Nah, setelah ini semua rangkaian dalam cara kerja pewarnaan gram sudah selesai. Selanjutnya bisa dibersihkan pulasannya, dikeringkan sampai betul-betul kering. Sampai tahapan ini kalian silakan mengerjakan di meja kerjanya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum melakukan
prosedur pewarnaan gram? Sudah paham? Jadi silakan melakukan pewarnaan gram dengan ambil alat dan bahan yang sudah disediakan, kemudian lakukan pewarnaan dan lakukan pengamatan sampai interpretasi hasil. Ya, setelah rangkaian pewarnaan tadi, kita lakukan pengamatan slide atau preparat yang sudah kalian buat dan warnai dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 dikali 10. Gunakan air energi pada objek gasnya di atas kulasan, kemudian amati interpretasi hasil pewarnaan gram. Yang diamati warna, kemudian bentuk dan susunan bakteri. Saya akan lakukan pengamatan. Kalau sudah dapat, silakan lapor ya. Oke, silakan dikerjakan. Monobasil atau streptobasil? Monobasil. Monobasil. Berarti bakterinya terlihat ya. Gram positif berwarna ungu, berbentuk fokus atau bulat. Kemudian gram negatif berwarna merah. Kalau merah muda berbentuk basil. Yang lain sudah dapat? Sudah. Oke. Ya. Nah, hasil perwarnaan sediaan yang kita warnai tadi bisa dicermati di mikroskop seperti ini. Nanti kalian akan melihat. Ini terlihat ya. Bakterinya ada beda antara gram positif dan gram negatif. Gram positif berwarna ungu, berbentuk fokus ya. Susunannya seperti apa? Bergerombol. Arahnya ke satu. Bakteri gram negatif ditunjukkan pada bagian tengah. Terlihat? Ya. Tuh, silakan dibaca hasilnya seperti apa? Warna merah muda. Ya. Bentuknya basil. ya. Susunannya monobasil atau diplobasil? Ada beberapa yang mono dan diplo ya, tapi bukan streptobasil. Jadi ini terlihat perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi warnaan gram merupakan warna diferensial tadi karena struktur dinding sel bakteri berbeda antara gram positif dan gram negatif sehingga warna yang dia serap akan berbeda. Kenapa struktur dinding selnya beda? Bedanya di mana tadi? Lapisan dinding sel peptidoglikan. Gram positif lebih tebal sehingga warna kristal violetnya tadi tetap bertahan. Pada gram negatif dinding selnya peptidoglikannya tipis sehingga ketika dilakukan dekolorisasi dia lentur atau mati. Demikian pemaparan untuk kinerja Triderma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran dari saya. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih.